Selamat datang di virtual tour Desa Bukoharjo. Saya sebagai pemandu akan memandu Anda untuk mengunjungi 3 dari tempat wisata Desa Bukoharjo. Pertama, kita akan mengunjungi Candi Banyunibo, lalu Tebing Banyunibo, dan terakhir Candi Ratu Boko. Selamat datang di Candi Banyunibo. Candi ini berdiri kokoh di antara hutan dan persawahan. Warga kerap kali menyebut candi ini sebagai Sis Batangkara Banyunibo karena letaknya yang terpisah dari candi-candi lainnya. Banyunibo sendiri memiliki makna air yang menetes. Candi ini disebut berasal dari era kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar abad ke-9. Candi ini dipenuhi dengan berbagai ukiran relief Makala-Makara dan bentuk relief lainnya. 2 relief yang ada di Candi Banyunibo merujuk pada keberadaan Dewi Hariti sebagai Dewi Kesuburan dalam agama Buddha, dan Vaisravana, suami dari Dewi Hariti. Ada pula yang mengaitkan bahwa selain dianggap sebagai Dewi Kesuburan, Dewi Hariti merupakan Dewi Ibu dan Dewi Kekayaan. Dewi tersebut biasanya ditunjukkan sebagai figur Dewi yang selalu disertai dengan anak-anak dan pengikutnya. Di sebelah barat candi terdapat pintu masuk. Sebelah kanan dan kiri tangga candi tersebut terdapat singa yang melambangkan penjaga candi. Susunan Candi Banyunibo secara keseluruhan adalah satu candi induk dengan dilengkapi candi perwara dalam bentuk stupa-stupa. Memasuki candi, kita akan menemukan ruang yang tidak begitu luas. Dari dalam candi, kita dapat melihat pemandangan persawahan yang hijau lewat jendela atau bilik pada sisi bagian selatan. Namun, karena dalam kondisi pandemi COVID-19, area Candi Banyunibo belum bisa dimasuki. Meskipun di sekitar Candi Banyunibo kita bisa menemukan berbagai tempat yang bisa kita kunjungi. Di depan Candi Banyunibo juga terdapat sebuah tempat makan atau kafe yang bisa dikunjungi bersama keluarga atau orang-orang terdekat kita. Di area kiri dan belakang Candi Banyunibo terdapat rumputan yang bisa dipakai untuk piknik keluarga. Lalu di belakangnya lagi, kita bisa melihat tempat panahan yang biasa digunakan untuk sebagai area panahan.
Kita sampai ke tempat tujuan kedua kita, Tebing Banyunebo. Tebing Banyunebo merupakan tempat wisata alam yang berada di Dusun Cepit, Desa Bukoharjo. Letaknya tidak jauh dari Candi Banyunebo, hanya sekitar 700 meter dari candi. Tebing Banyunebo merupakan tempat wisata yang termasuk baru di Bukoharjo. Oleh karena itu, eksistensi tebing ini masih rendah. Keindahan tebing ini tidak hanya terletak pada tebing yang menjulang tinggi saja. Terdapat beberapa kegiatan menarik yang dapat dilakukan, seperti bermain sepeda gunung ataupun mengitari lingkungan tebing menggunakan jeep. Lingkungan sekitar tebing dipenuhi oleh pepohonan, menjadikan suasana menjadi asri. Tebing juga dikelilingi oleh kolam ikan. Dengan hanya membayar 2.000 saja, kita bisa memberikan makan pada ikan-ikan di dalam kolam tersebut. Selain itu, matahari terbenam atau sunset di tebing Banyunebo juga menjadi salah satu alasan utama wisatawan mendatangi tempat ini. Jika Anda merasa lapar atau haus setelah perjalanan seharian, Anda bisa mengunjungi warung setempat untuk mengisi perut Anda.
kita masuk ke tempat tujuan terakhir kita, Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko merupakan salah satu dari berbagai tempat wisata candi di Desa Bokoharjo. Situs ini juga sering disebut Keraton Ratu Boko karena tempat ini merupakan runtuhan kerajaan kuno. Tempat ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Tiket masuknya pun sangat terjangkau, yakni Rp40.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Selain itu, tempat ini juga sudah mengaplikasikan new normal sehingga aman untuk dikunjungi di masa COVID-19 ini. Mulai dari pengecekan suhu, tempat cuci tangan, hand sanitizer, hingga box diinfeksi sudah tersedia. Bisa saya periksa dulu? Ya. Ya, bisa minta tolong untuk minta pasang. Bawa drone ya? Oh iya, kamera aja? Oh iya, silakan. Oh, tadi udah bilang? Udah. Oh iya. Tadi dia masuk juga. Oh iya, monggo silakan. Kamu kok penuh?
Tempat ini juga menyediakan penyewaan baju adat Jawa untuk dipakai berfoto. Juga ada permainan tradisional daerah yang bisa dimainkan. Inilah dia Candi Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko. Candi ini merupakan bangunan megah yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, keturunan dinasti Sailendra. Istana yang awalnya bernama Abhyagiri Vihara, yang berarti biara di atas bukit yang damai, dibangun untuk tujuan pengasingan dan fokus pada kehidupan spiritual pandita zaman dahulu. Di Ratu Boko, Anda akan merasakan kedamaian serta melihat kota Yogyakarta dan Candi Prambanan dengan Gunung Merapi sebagai latar belakangnya. Berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian 196 meter di atas permukaan laut dengan luas daerah 250.000 meter persegi, Keraton Ratu Boko dibagi menjadi 4 bagian: tengah, barat, timur, dan tenggara. Bagian tengah terdiri dari pintu gerbang utama, alun-alun, candi pembakaran, kolam, teras persegi, dan balai pertemuan. Sedangkan bagian tenggara meliputi pendopo, anjungan, 3 candi, kolam, dan kompleks tempat putri. Gua, patung Buddha, dan kolam berada di bagian timur, sedangkan bagian barat hanya terdiri dari perbukitan.
Lalu kita masuk ke area candi pembakaran dan sumur suci. Terbuat dari batu andesit berukuran panjang 22,6 meter, lebar 22,33 meter, dan tinggi 3,82 meter. Sebutan ini didasarkan pada penemuan abu yang terdapat di sumuran candi, sehingga orang-orang beranggapan bahwa bangunan ini pada masa lampau menjadi tempat pembakaran atau penyimpanan abu jenazah raja. Tetapi setelah diteliti lebih seksama, abu tersebut adalah sisa pembakaran kayu dan tidak ada indikasi sebagai pembakaran tulang. Lalu, sumur berukuran 2,3 meter kali 1,8 meter, kedalaman air pada musim kemarau sekitar 2 meter, sedangkan kedalaman sumur sekitar 5 meter dari muka tanah. Dahulu air dari sumur ini digunakan dalam kegiatan upacara keagamaan di candi pembakaran. Air sumur ini diyakini mengandung tuah. Pada saat dilaksanakan upacara Tawar Agung, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, sumur ini diambil airnya untuk digunakan sebagai air suci. Air suci diambil dari sumur dengan menggunakan wadah berbentuk kendi. Selanjutnya diberi doa dan mantra oleh para pendeta dan dibawa ke halaman Candi Prambanan yang menjadi tempat pelaksanaan upacara Tawar Agung.
Lalu kita masuk ke Paseban. Paseban terdiri dari dua batur. Paseban Timur dengan panjang 24,6 meter, lebar 13,3 meter, tinggi 1,16 meter, dan Paseban Barat panjang 24,42 meter, lebar 13,34 meter, dan tinggi 0,83 meter. Dua bangunan Paseban ini diperkirakan saling berhadapan, namun fungsinya belum dapat diketahui secara pasti. Dinamakan Paseban karena berdasarkan analogi dengan bangunan keraton pada masa sekarang. Paseban adalah ruang tunggu bagi tamu yang akan menemui raja.
Bagian-bagian yang ada di Candi Ratu Boko direstorasi menggunakan batu-batu baru, karena batu-batu asli banyak yang hilang atau dipakai di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak bangunan atau candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kita masuk ke area pendopo. Pagar pendopo berukuran 40,6 meter, lebar 33,9 meter, dan tinggi 3,45 meter. Kaki dan atap pagar keliling tersebut terbuat dari batu andesit, sedangkan tubuhnya terbuat dari batu putih. Di dalam pagar keliling terdapat dua bebaturan. Batur sisi utara berukuran panjang 20,57 meter, lebar 20,49 meter, dan tinggi 1,43 meter. Sedang batur sisi selatan disebut Pringgitan, berukuran panjang 20,5 meter, lebar 7,04 meter, dan tinggi 1,51 meter. Kedua batur ini dihubungkan dengan selasar yang terdiri dari batu andesit. Di atas batur pendopo terdapat 24 umpak, sedang di atas batur Pringgitan terdapat 12 buah. Umpak-umpak tersebut diperkirakan berfungsi sebagai landasan tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Batur bangunan ini merupakan bangunan sentral yang di atasnya didirikan tiang-tiang sebagai penyangga bangunan dan diperkirakan mempunyai dinding bangunan. Di sebelah pendopo, kita juga dapat menemukan miniatur dari Candi Ratu Boko. Lalu kita masuk ke area kebun tren dan kolam.
Keputren atau tempat putri yang berada di belakang kolam terdiri dari 2 buah batur dari batu andesit yang berdampingan utara dan selatan dan menghadap ke barat. Batur selatan berukuran panjang 21,43 meter, lebar 22,7 meter, dan tinggi 1,75 meter. Di atas lantai terdapat umpak sebanyak 84 buah yang diduga sebagai tempat dudukan tiang kayu penyangga atap. Batur utara berukuran panjang 16,4 meter, lebar 14,9 meter, terbuat dari batu andesit. Lantai batur berbeda ketinggiannya. Lantai yang tinggi berukuran 11,96 meter kali 14,9 meter dengan tinggi 1,62 meter. Sedang lantai depan lebih rendah dengan ukuran 4,44 meter kali 14,9 meter dan tinggi 82 cm. Kita masuk ke area kolam. Kompleks kolam terbagi menjadi 2 bagian, kolam utara dan kolam selatan. Kedua bagian kolam dipisahkan oleh dinding pagar dan dihubungkan dengan gapura. Kolam utara berbentuk persegi panjang, berjumlah 7 buah. 5 buah kolam berukuran besar dan dalam, sedangkan 2 buah berukuran kecil dan dangkal. Kolam selatan terdapat 28 buah, 14 kolam berukuran besar berbentuk bundar, 13 buah berukuran kecil berbentuk bundar, serta 1 buah berukuran kecil berbentuk segi 4.